Inilah penampakan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir ke Gaza seiring memasuki hari ketiga gencatan senjata Israel dan Hamas. Konvoi truk yang diiringi klakson memenuhi perbatasan Rafah di bagian selatan Gaza pada 21 Januari 2025. Sebagai informasi, selama perang, distribusi bantuan ke Gaza dipersulit oleh Israel. Kini truk-truk bantuan melintasi perbatasan Mesir menuju kota Rafah, membawa pasukan penting seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Kesibukan terlihat di perbatasan di mana sekitar 600 truk dijadwalkan masuk setiap hari, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata. Tampak keadaan di Rafah terlihat sangat memprihatinkan di mana kota itu kini hancur lebur. Warga yang kembali ke rumah mereka harus berjalan kaki menyaksikan puing-puing yang dulu menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa warga bahkan melaporkan penemuan jasad yang masih terperangkap di puing-puing reruntuhan. Kesepakatan gencatan senjata ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi para warga untuk memulihkan kehidupan dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Sementara pasukan keamanan yang dikelola Hamas dikerahkan di seluruh jalur Gaza setelah dimulainya gencatan senjata Israel-Hamas pada Minggu 19 Januari 2025. Polisi berseragam terlihat berjaga-jaga di jalan Gaza Selatan dan Utara untuk menjaga keamanan masyarakat serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Nantinya tahap kedua dan ketiga dari gencatan senjata akan dibahas saat tahap pertama dilaksanakan. Gencatan senjata antara Israel Hamas telah dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Kesepakatan ini dicapai setelah berbulan-bulan perundingan yang berkali-kali gagal menemui kata sepakat. Baik Israel maupun Hamas sebelumnya sudah bersepakat akan saling bertukar sandera. Pada hari pertama, Hamas membebaskan 3 sandera Israel, sedangkan pihak Israel membebaskan 90 sandera Palestina. Lalu berapakah jumlah sandera yang dibebaskan oleh masing-masing pihak pada gencatan senjata ini? Dan kenapa jumlah antar pihak berbeda jauh? Lalu seperti apa momen pembebasan ini? Gencatan senjata hari pertama sempat tak berjalan mulus. Ketegangan muncul sebab Hamas 2 kali melewatkan tenggat waktu untuk menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan. Israel pun enggan menghentikan serangannya sampai Hamas memberikan nama-nama sandera yang akan dilepaskan. Insiden itu menimbulkan kekhawatiran kemungkinan kesepakatan gencatan senjata mengalami kegagalan sebelum diperlakukan. Di bawah perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditandatangani di Doha, Hamas harus memberikan nama-nama para sandera setidaknya 24 jam sebelum proses pembebasan. Awalnya Hamas masih belum memberikan nama ketiga sandera yang akan mereka bebaskan ke Israel. Mereka baru mengirimkan 3 nama tersebut pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 10 pagi waktu setempat. Hamas mengungkap keterlambatan penyerahan nama-nama itu murni sebab alasan teknis. Sebab nama para sandera itu juga wajib disetujui oleh pemimpin Hamas Muhammad Sinwar. Berkaca dari hal tersebut, Hamas membutuhkan waktu sebab mereka berkomunikasi secara fisik melalui utusan dan membutuhkan waktu untuk menyepakati nama serta lokasi pembebasan para sandera. Juru bicara sel militer Hamas Abu Ubaidah menyayangkan tindakan Israel yang terus menyerang Gaza meskipun sudah memasuki waktu gencatan senjata. بأدبياتنا وحفاظا على أهدافنا النبيلة استمات العدو في محاولة قتلهم على مدار الساعة ونجح في قتل الكثير منهم كما بات معلوما. Pada akhirnya Hamas resmi membebaskan 3 sandera wanita pada hari pertama tersebut. Ketiga sandera yang dibebaskan itu yakni Emily Damar, Romy Cohen, dan Doron Steinbrecher. Kepulangan ketiga sandera dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Since the October 7th massacre, our mission has been clear. Bring home all the hostages held by Hamas in Gaza. Today, as part of these ongoing efforts, we welcomed home 3 hostages, 3 young women, after 471 days in Hamas captivity.
ketika Sandra telah menghabiskan 471 hari dalam penahanan. Emily diculik dari apartemennya di Kibbutz Kfar Aza bersama tetangganya Doron Steinbrecher. Emily merupakan seorang warga Inggris Israel, sementara Doron adalah seorang perawat hewan berkebangsaan Rumania Israel. Lalu Romy Gonen diculik dari sebuah festival musik Nova pada awal peran 7 Oktober 2023 lalu. Pihak keluarga ketika Sandra juga telah mengafirmasi pembebasan mereka pada Minggu 19 Januari 2025 sore waktu setempat. Nantinya pada hari ke-7 gencatan senjata, kelompok Hamas akan kembali melepaskan sebanyak 4 sandera wanita sesuai perjanjian. Total Hamas akan membebaskan 33 sandera pada tahap pertama gencatan senjata ini, meliputi wanita, laki-laki berusia di atas 50 tahun, orang sakit, serta mereka yang terluka. Kelompok Hamas menawan 250 sandera Israel saat serangan 7 Oktober 2023. Saat ini tersisa 100 sandera Israel dan warga negara asing yang menunggu untuk dibebaskan. Selain 33 sandera yang dibebaskan pada tahap pertama, sisanya akan dibebaskan pada tahap selanjutnya, termasuk sandera yang telah meninggal. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas pembebasan sandera dari pihak Hamas. Lalu bagaimana dengan Israel? Pelayanan penjara Israel mengatakan mereka telah membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan Senin 20 Januari 2025. Hamas mengatakan kelompok pertama yang dibebaskan ini meliputi 69 wanita dan 21 remaja laki-laki. Pada tahap pertama gencatan senjata ini, total Israel akan membebaskan 737 sandera. Jumlah ini telah disetujui oleh pemerintahan Israel pada Sabtu 18 Januari 2025 dan diungkap dalam sebuah rilis situs web Kementerian Kehakiman Israel. Israel menahan hampir 2.000 tahanan Palestina dan bayi dari para sandera diyakini telah meninggal. Selain pembebasan sandera, gencatan senjata juga membuka bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tampak truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah masuki Gaza pada hari yang sama gencatan senjata dimulai. Kesepakatan gencatan senjata ini mengharuskan pengiriman 600 truk bantuan ke Gaza setiap hari melalui pemeriksaan Israel. Hal ini berarti adanya lonjakan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan pasokan medis setiap hari. Mulai Minggu 19 Januari 2025, mereka yang ditawan akhirnya kembali pulang. Senyuman dan tangis haru mengiringi kepulangan mereka. 3 sandera Hamas plus 90 tahanan Israel menjadi permulaan dari pembebasan sandera di gencatan senjata tahap pertama ini. Tak ada keterangan jelas kenapa jumlah dari sandera yang dibebaskan Hamas lebih sedikit dibanding dari pihak Israel. Namun Israel telah menyandera hampir 2.000 warga Palestina, sedangkan Hamas menyandera 100 warga Israel. Tentu dari mereka berharap perang tak berkecamuk lagi, sehingga kedamaian bisa tercipta dan para sandera dapat dipulangkan seluruhnya.